Saudara-saudari yang terkasih, mungkin baik kalau saya bertanya, apa kabar? Apa kabar? Baik, luar biasa. Mengapa saya bertanya apa kabar? Karena berita hari ini adalah bersukacitalah. Apa kabar? Bersukacitalah, bergiranglah, menyongsong kedatangan Yesus dalam hidup kita. Maka tadi Pastor Febri dalam kata pembukaan, hari ini adalah hari Minggu ketiga, yaitu Minggu Gaudete, Advent ketiga, yaitu Minggu Sukacita, karena kelahiran Yesus sudah dekat. Rahmat keselamatan sudah ada di antara kita, yang menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia, hingga Ia mengutus putranya yang tunggal untuk keselamatan kita. Maka bersukacitalah. Bacaan-bacaan hari ini berbicara bersukacitalah. Sukacita itu digambarkan dengan kasula, rose. Pakaian ini saya baru pertama ini pakai rose. Ini bukan gaya-gayaan, tapi memang modelnya harus ya. Jadi ungu pada minggu ketiga itu rose. Ada sukacita, biar ketawa sedikit gitu, ya, nyengir sedikit, sukacita. Sukacita apa? Yesus, kelahiran Yesus sudah hampir dekat. Bagaikan mawar berbunga lebat. Bacaan pertama mengajak kita untuk bergiranglah, bersukacitalah, sebab Allah sendiri yang menyelamatkan. Maka dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, dan waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Semoga suasana sukacita ini ada di tengah kita. Bukan sekedar upacara, tetapi menjadi kenyataan karena betul Tuhan ada di antara kita. Bagaimana dengan kenyataan kita pada hari ini? Apakah bersukacita? Sayang, masih ada bencana alam seperti gempa bumi yang dialami di Cianjur. Berapa banyak orang yang meninggal, sakit dan kehilangan tempat. Akan tetapi di balik itu berapa banyak orang yang tergerak hatinya mengulurkan bantuan, hingga pengalaman bencana bagi sebagian orang juga pengalaman berjumpa disentuh oleh Tuhan yang Maha Baik. Berapa banyak saudara kita, sahabat dan kerabat yang sakit menderita COVID dan akhirnya meninggal. Yang COVID bagi kita adalah kutuk, tetapi juga bagi sebagian orang adalah rahmat yang menyadarkan betapa kesehatan yang diberikan oleh Allah itu sangat berharga, dan betapa hidup manusia itu harus dihargai, dijaga dan dibela. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana keadaan kita hari ini? Adakah kesulitan, kesusahan, persoalan di rumah, di dalam pergaulan, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di gereja? Melalui bacaan hari ini, kita disadarkan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ia datang menyelamatkan kita untuk memberikan rahmat, bahkan di luar dugaan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan pertama menasihati, kalau kita mau bersukacita, kita harusnya sabar, sadar dan sabar, mengikuti proses yang baik dan benar. Sebagaimana ditawarkan oleh Tuhan, jangan mencari jalan pintas asal cepat, seakan persoalan selesai, tetapi dengan baik dan benar mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan, bagaikan seorang petani yang menantikan panen hasil tanam-tanamannya dengan proses menanam, menyirami, memelihara, dan membesarkan. Saudara-saudari yang terkasih,
Yohanes pun sabar dan sadar bagaimana mempersiapkan kedatangan Mesias, sehingga penyelamat yang dijanjikan Allah itu terwujud di dalam diri Yesus. Efek dari kehadiran Yesus adalah sukacita yang luar biasa. Maka ketika ditanya, apakah Yesus Mesias yang dinantikan, ataukah harus menantikan orang lain? Yesus tidak menjawab iya dan tidak, tapi Yesus menyatakan, kalau Allah hadir, kalau Allah berkarya, lihat terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup manusia. Lihatlah dan dengarlah orang di sekeliling. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan itulah bukti bahwa Yesus adalah penyelamat. Ada perubahan yang luar biasa. Dan untuk melengkapi sukacita besar itu, Yesus kelak mengutus Roh Kudus untuk para muridnya. Dan apa yang terjadi dalam diri para murid? Terjadi perubahan yang luar biasa juga. Dari mereka yang biasa, kemanusiaannya lebih menonjol, suka berdebat, suka mengeluh, suka bertengkar, menjadi orang yang berani karena dicurahi oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus ini kita terima sewaktu kita dibaptis, di mana kita diubah menjadi anak Allah, bukan dengan upacara, tetapi dengan rahmat yang luar biasa. Dan setelah itu Roh Kudus tersebut dikuatkan lewat pengurapan yang hari ini 129 dari saudara-saudari akan menerima sakramen penguatan. Roh Kudus itu dikuatkan dengan pemberian pengurapan minyak krisma. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ini sekali lagi bukan sekedar upacara, tetapi memberi daya yang luar biasa, terutama ketika mereka percaya. Kita percaya. Kini orang yang dibaptis bukan menjadi orang Kristen, orang Katolik biasa, tetapi orang yang dewasa, yang siap untuk diutus. Maka disimbolkannya dengan luar biasa. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Setelah itu, damai Kristus. Maka biasanya damai Kristus itu bagikan tentara yang diutus. Terimalah, saya tidak melakukan begini, saya begini. Kenapa saya tidak begini? Sewaktu saya menjadi uskup, baru ditunjuk, senior saya berkata, cerita di luar pulau. Mereka, Bapak Uskup ini sekarang sudah pensiun, kadang-kadang sampai 1000 orang penguatan. Dan terimalah tanda karunia Kristus, ya, tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Terima kasih Bapak Uskup. Ditempeleng terima kasih. Kenapa? Ini utusan, bukan ditempeleng. Ya, digambar ini diutus. Terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Terima kasih Bapak Uskup. Terima kasih Bapak Uskup. Bayangkan 1000. Gerakannya kayak apa? Kecepatannya seperti apa? Kekerasannya seperti apa? Tergantung dosa saudara-saudari. Tak, 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 gitu ya. Saya tidak melakukannya. Saya selalu begini karena Bapak Uskup ini bercerita kepada saya secara langsung. Dia bilang pernah kejadian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Yang di ini tidak terima kasih, melotot. Bapak Uskup heran, rupanya sadar terlalu keras. Dan yang ditepuk itu udah sepuh. Yang berikutnya adalah gigi palsunya keluar. Maka saudara-saudara, supaya tidak terjadi sesuatu, saya tepuk sama saja. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Roh Kudus betulan, ya, bukan main-main. Damai Kristus. Saudara sekarang diutus menjadi prajurit Kristus untuk melawan kekuatan iblis, berbagai kejahatan. Maka kalau terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri saudara,
jangan heran. Ini bukan upacara, ini rahmat yang mengubah seseorang. Bayangkan saja, seorang dibaptis menjadi anak Allah. Ya. Lalu krisma nanti saudara alami. Seorang frater, ya, frater, ada hosti diberkati dengan anggur tidak jadi apa-apa. Tapi seorang frater setelah saya tumpangi tangan menjadi imam, roti diberkati, tubuh dan darah Kristus nyata. Dan itu terjadi. Maka berkat kuasa yang saudara-saudari akan alami dengan 7 karunia itu juga seperti demikian. Saudara akan menerima 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia itu membuat semua manusia menjadi istimewa. Dengan roh kebijaksanaan, orang akan mampu menggunakan kacamata Tuhan, melihat dengan Tuhan, dengan kacamata Tuhan yang penuh belas kasih dan pengampunan, sehingga menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dengan roh pengertian kita dibuat mampu mengerti ajaran gereja, mau belajar sehingga tahu mana yang salah, mana yang benar, dan mengikuti yang benar. Dengan roh pengetahuan kita diajak untuk menggunakan hidup kita agar hidup kita memuliakan Tuhan. Luar biasa karunia ini. Dan dengan roh ibadat kita digerakkan untuk selalu berdoa penuh bakti. Maka jangan heran kalau saudara setelah menerima sakramen penguatan ada gerakan untuk berdoa, ingin berdoa. Jangan lewatkan. Mungkin hanya 1 menit, tidak apa-apa. Mungkin 2 menit, mungkin 3 menit, mungkin 4 menit, mungkin 5 menit. Sekali keinginan gerakan untuk berdoa karena roh ibadat ini saudara tutup, habis saudara. Efeknya tidak terasa. Maka jangan pernah ditolak efek dari karunia Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Maka para orang tua, suami istri yang anak-anak suami istrinya hari ini orang tuanya mendapat sakramen penguatan, malam-malam tiba-tiba berdoa, jangan diejek, jangan heran. Sok saleh, enggak, itu efek dari Roh Kudus. Ya. Kalau ditanya begitu, loh kok begitu? Dulu papa mama enggak. Efeknya belum ada, sekarang ada. Ya, memang itu harus terjadi efek itu dengan roh keperkasaan. Bayangkan, dan roh-roh ini ada pada Yesus. Kalau ingat dari Yesaya itu roh Tuhan, 7 roh itu menyertai Yesus. Ya. Dan roh keperkasaan, roh yang menjadikan orang berani percaya diri sebagai pribadi yang berani bertindak baik, benar dan kudus, sehingga tidak takut diomongi oleh orang, tidak takut dijelek-jelekan oleh orang, tidak takut dibullying, tidak takut mengalami ketidakadilan, berani berkata benar, berani berkata baik, berani berkata jujur, berani menjalankan nilai-nilai Injil, bahkan bagaikan seorang muda yang berani memanggul salib. Ingat, Santo Tarsisius pada usia 12 tahun mempertahankan hosti kudus di tangannya supaya tidak dicemarkan hingga mati menggenggam hosti kudus itu karena membela kesucian. Siapa yang berada di balik kekuatan itu kalau bukan Roh Kudus? Dengan roh penasehat kita mampu mengetahui kehendak Allah dan mengikuti nasihatnya. Dengan roh takut akan Allah kita dibuat kudus oleh Tuhan hingga kita takut berbuat dosa. Bukan karena takut dihukum, tetapi kita takut kehilangan kasih Tuhan. Takut kalau jauh dari Tuhan. Betapa membuat sukacita ketika kita dekat dengan Tuhan. Maka Advent ketiga pantas menjadi Advent Minggu Sukacita karena Tuhan semakin dekat. Semoga saudara-saudari yang terkasih, karunia Roh Kudus ini yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari mulai hari ini, kalian sungguh menjadi murid Kristus yang dewasa. Dan sadarilah ini, anugerah ini, dan syukurilah. Maka pantaslah saudara-saudari bersama dengan kita semua bersukacitalah. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan, entah umurnya berapa, entah umurnya belasan, puluhan tahun, 50, 60 tahun, tetapi semoga karena 7 karunia Roh Kudus itu hidup
perkataan, perbuatan, pekerjaan, dan usaha saudara-saudari sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita juga mengalami bersukacita karena karunia Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan upacara sakramen penguatan.